Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa saudara penonton TVRI Stasiun Sulawesi Tengah dimanapun saat kini Anda berada. Saat ini kami bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI yang juga beliau adalah Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadlison dalam dialog khusus malam hari ini. Selamat malam Pak Fadli. Selamat malam. Ya, terima kasih telah hadir di Kota Palu dan kita akan berbicara tentang HKTI ini. Iya. Ya. Dan sebagai Sekjen HKTI tentunya pembangunan pertanian di Indonesia saat ini bukan saja hanya bertumpu pada bagaimana peningkatan produksi, akan tetapi tentunya lebih diarahkan bagaimana kemandirian dan juga kesejahteraan petani. Nah, sikap HKTI sendiri terhadap hal ini? Iya, pada dasarnya memang kita ini kan negara agraris. Iya. Walaupun sekarang dikembangkan juga sebagai negara maritim ya, dua-duanya benar gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sebagian besar rakyat Indonesia berprofesi sebagai petani. Dan ini lebih dari 30% dari rakyat kita yang bertumpu pada sektor pertanian. Karena itu sebetulnya kalau kita memberikan satu prioritas kepada sektor pertanian untuk maju, maka ini akan segera meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi HKTI dalam hal ini berfungsi sebagai organisasi yang mendorong pemerintah ya dan juga para stakeholder untuk meningkatkan dan pro kepada kebijakan sektor pertanian. Karena kalau kita mau melihat di Indonesia ini, kalau kita ingin memajukan sektor pertanian ya yang harus diberdayakan nih petaninya dulu ya. Dan kalau petani ini sejahtera ya Indonesia ini juga pasti lebih makmur gitu. Tapi sebenarnya menurut HKTI apa sih yang membuat petani kita belum sejahtera? Dari sisi mananya nih Pak Fadli? Banyak masalah pertanian ini sebenarnya masalah-masalah yang sudah kita ketahui. Masalahnya klise, masalahnya itu juga. Masalah petani yaitu masalah pupuk, masalah benih, masalah akses kepada modal yang kadang-kadang sulit. Kemudian kalau kita lihat juga masalah lahan yang sekarang semakin berkurang, masalah irigasi dan masalah-masalah lain. Nah, sebenarnya kalau petani itu diberikan satu insentif, termasuk keyakinan dan juga kepastian bahwa harga dari komoditi sektor pertanian ini bisa dijamin oleh pemerintah, maka saya kira petani akan lebih aktif di dalam berproduksi. Ini satu hal. Jadi sebenarnya dalam hal ini pemerintah belum berpihak dong terhadap petani. Menurut Pak Fadli gimana? Menurut saya keberpihakannya itu ada, tetapi belum maksimal. Belum maksimal. Karena kalau kita lihat belanja untuk sektor pertanian ya dibanding dengan belanja di sektor lain relatif masih kecil. Walaupun sudah ada peningkatan. Sekarang itu hampir sekitar 30 triliun gitu ya dari total APBN 2000 triliun. Jadi sebetulnya belum sampai 5%, belum sampai ini ya, masih kecil lah gitu ya ini. Nah, kemudian sikap HKTI sendiri Pak Fadli terhadap impor beras, kemudian juga nilai tukar petani kita yang masih rendah hingga saat ini. Kalau impor beras, kita HKTI mendukung pemerintah yang sekarang ini katanya tidak akan melakukan impor. Tidak akan melakukan impor. Bahkan mengharamkan impor. Saya kira ini sikap yang bagus. Tapi jangan nanti sikap ini berubah-ubah. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita tidak impor ya tidak impor. Karena kita yakin bahwa kita mempunyai produksi. Kalau data statistiknya kan selalu naik. Selalu dibilang naik 5% dari total produksi kita. Dikurangi konsumsi, kita masih surplus. Jadi sebenarnya kalau dari angka-angka kita itu bisa dinilai sudah swasembada. Tapi prakteknya di lapangan kita tetap impor. Dan ironisnya kita impor juga dari negara seperti Vietnam, yang dulu sebenarnya dibantu oleh kita. Dulu kan Vietnam pernah hampir kelaparan, dibantu oleh kita 100.000 ton tahun 90. Sekarang Vietnam menjadi produsen beras nomor 1 di dunia. Di dunia malah ya. Ya, dengan surplus di atas 5 juta ton. Dan kita mengimpor dari Vietnam, kan ironis. Ini ironis betul. Padahal dulu Vietnam itu belajarnya dari Indonesia. Nah, sehubungan dengan nilai tukar petani yang masih rendah, apa yang perlu digenjot ini? Nilai tukar petani itu ya termasuk karena memang kehidupan petani pada umumnya tidak ada kemajuan yang berarti. Di sisi lain komoditas naik, maksudnya keperluan, kebutuhan BBM, listrik, gas dan lain-lain itu kan mengalami satu kenaikan. Nah, ini yang membuat saya kira nilai tukar petani juga tidak maju, tidak naik-naik, ya standar saja gitu. Jadi
tidak ada satu langkah-langkah yang terobosan, yang benar-benar berarti gitu. Kalau saya melihat kita tidak perlulah terlalu canggih. Lihat saja di negara yang petaninya cepat sejahtera dan maju, kayak Jepang, seperti di RRC saya kira juga cepat mengalami, di Amerika dan negara lain. Jadi petani ini harus diberikan satu insentif yang benar-benar kuat dan berkesinambungan. Jadi bukan hanya sekedar dikasih sekali kemudian pergi gitu. Nah ini kan sekarang produksi petani semakin meningkat, kalau kita katakan gitu sebesar kurang lebih 5%. Nah kemudian untuk petani sendiri gimana mau sejahtera kalau masih pemerintah menerapkan HPP, harga pembelian pemerintah ini. HKTI sebenarnya apa yang ingin dilakukan? Kita ingin di HKTI itu pemerintah ya segera mengakhiri rezim HPP. HPP ini ya. Jadi dikembalikan saja kepada harga dasar, harga eceran tertinggi. Kalau harga di tingkat petani atau ini jatuh, maksudnya harga beras jatuh, maka pemerintah wajib membeli dari petani. Kalau harga sudah terlalu tinggi dan membahayakan konsumen, pemerintah bisa mengintervensi. Jadi ada selling price, ada floor price, floor price, jadi harga dasar. Saya kira dulu ini cukup efektif, sehingga pengendalian terhadap harga itu ada di pemerintah, bukan di pasar, karena pasar ini menipu. Pasar ini bisa dipermainkan. Ada asymmetric information, jadi informasi yang tidak simetris. Ya, ini yang saya kira harus dikoreksi ke depan, sehingga harus ada keberanian dari pemerintah mengubah rezim HPP ini kembali kepada harga dasar dan harga eceran tertinggi. Tapi HKTI yakin Pak Fadli itu bisa dilakukan pemerintah? Sebenarnya semalam pun bisa, sehari pun bisa. Tergantung keinginan pemerintah. Saya sudah sampaikan ini kepada Presiden, saya sampaikan kepada Menteri Pertanian juga, ya agar kebijakan ini dipertimbangkan kembali. Dulu kan karena IMF yang mendesak kita agar ada liberalisasi di sektor pertanian. Nah sekarang tidak bisa dong, pertanian itu harus dikendalikan. Jadi Pak Fadli menyampaikan hal itu dalam kapasitas Wakil Ketua DPR atau? Ya pokoknya ada kesempatan saya sampaikan aja. Sampaikan aja. Apakah sebagai HKTI, sebagai DPR, sebagai individu, pokoknya kita sampaikan. Saya pikir lebih kencang lagi kalau sebagai Wakil Ketua DPR RI ini. Baik Pak Fadli, dan kemudian ada lagi yang upaya yang dilakukan, partisipasinya dalam bentuk apa HKTI untuk meningkatkan peningkatan jagung, kedelai dan juga. Kita tentu memang secara organisasi kita juga ada program-program peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan-pelatihan. Tapi memang kegiatan HKT itu kan desentralistik, sangat tergantung pada daerahnya masing-masing. Jadi tidak ada program dari pusat ke bawah itu. Apalagi kita kan basisnya adalah civil society. Jadi tidak mendapatkan dana dari bagaimana daerah berkreativitas berkreativitas. Kita mendorong, kita memfasilitasi apa yang bisa dibantu dari pusat, ya kita dorong ke situ. Jadi memang kita juga belum maksimal. Tetapi keberadaan ini paling tidak membuat ada awareness kepada HKTI dan ada pembelaan juga kepada kebijakan-kebijakan agar selalu pro petani gitu. Nah ini kan HKTI merupakan organisasi yang besar nih, akan tetapi dilihat masih lemah nih dalam hal karena itu tadi mungkin nilai tukar agak berbeda HKTI sebelum reformasi dan setelah reformasi. Sebelum reformasi dulu HKTI itu menjadi alat dari pemerintah dan diberikan semua program-program pemerintah dijalankan oleh HKTI sehingga HKTI kuat. HKTI itu menjadi vehikel dari pemerintah. Nah, tetapi setelah reformasi HKTI itu menjadi organisasi non pemerintah. Gitu. Nah, ini yang salah satu yang melemahkan ya? Melemahkan, karena memang tuntutannya berbeda. Tidak boleh lagi ada organisasi yang menjadi alat pemerintah di era reformasi kan, sehingga semua keluar menjadi independen. Nah, independensi ini kemudian yang tidak menjadikan HKTI itu mendapatkan bantuan, dana, penyaluran, termasuk pupuk dan lain-lain dari program-program pemerintah. Jadi untuk kembali menguatkan organisasi ini ya harusnya ada sinergi antara pemerintah dengan HKTI, karena tidak mungkin pemerintah ini mengandalkan langsung dari dinas-dinas yang ada, harus melibatkan organisasi petani termasuk HKTI dan juga yang lain-lain, ada KTNA kan juga bagian dari HKTI. Nah ini semua harus dilibatkan karena mereka inilah yang paling tahu situasi di sektor pertanian gitu. Dulu kan memang ada juga KUD. Nah, tetapi kan sekarang semakin terpinggirkan. Nah, jadi
kaki yang ada di bawah ini yang harus diciptakan kembali oleh pemerintah, mengajak seluruh pemangku kepentingan sehingga kebijakan di sektor pertanian itu terpadu, terkoordinasi. Di samping kebijakan di tingkat pusatnya juga harus begitu. Sekarang ini kan terpisah-pisah antara Kementerian Pertanian yang orientasinya pada produksi, perindustrian yang memegang pupuk, kemudian PU dengan irigasi, perdagangan untuk perdagangan komoditinya. Jadi ada ego sektoral juga, ya, sehingga kita tidak punya apa yang disebut sebagai national food policy. Kebijakan pangan nasional tidak ada. Nggak ada ya. Jadi sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri. Kadang-kadang Departemen Perdagangan, Kementerian Perdagangan mau impor, pertanian menolak impor. Jadi koordinasinya pun rendah. Rendah ya. Nah, kemudian sebagai organisasi yang independen, nah sikap HKTI terhadap pilkada serentak ini yang akan dilaksanakan Desember nih Pak Fadli. Ya, kita tentu ingin kalau dari sisi pandang HKTI yang terpilih adalah tokoh-tokoh, ya, wali kota, bupati, gubernur yang pro kepada sektor pertanian. Itu yang kita harapkan. Dari manapun mereka berasal. Betul. Gitu ya. Pasti Apakah HKTI sudah dari pasti akan partai ke situ, politik, apakah dari calon independen atau dari mana. Tapi semua yang pro kepada sektor pertanian tentu akan kita dukung. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang HKTI kebanyakan juga dipimpin atau ketua DPD-nya dari pemerintah. Malah kita di Sulawesi Tengah ini dipimpin langsung oleh gubernur kita. Nah, ini sebenarnya akan mengarah kembali kepada kekuatan yang dimiliki HKTI. Betul. Saya kira dalam konteks di Sulawesi Tengah yang tadi sudah dilantik juga baru-baru ini, dengan adanya gubernur langsung yang memimpin HKTI, ya ini kan seperti dui fungsi lah. Betul. Tentu saja gubernur juga punya kewajiban, tapi dengan memegang HKTI, ya kita harapkan HKTI di Sulawesi Tengah ini maju dengan pesat. Karena tentu pasti gubernur juga program-program pertaniannya akan di-share juga, akan diberikan juga sebagian kecil kepada HKTI untuk ikut terlibat. Gitu. Ini penting. Artinya melibatkan komponen masyarakat, organisasi, ini akan mempercepat juga proses pengembangan sektor pertanian di Sulawesi Tengah. Dan untuk mensejahterakan masyarakat, nah gampang saja. Petaninya kita sejahterakan pasti. Sudah secara umum masyarakatnya sejahtera. Jadi rumus mensejahterakan rakyat itu sederhana. Sejahterakan petaninya, sejahterakan nelayannya, sejahterakan buruhnya. Ini 3 komponen yang paling besar. Gitu. Begitu sejahtera pasti sudah sejahtera ya rakyat terakomodir ya bahwa rakyat sejahtera. Baik, Pak Fadli, kemudian HKTI mengarah kemana sebenarnya? Apakah tetap mempertahankan ketahanan pangan ataukah akan kedaulatan pangan? Seperti apa nih HKTI? Kita ke depan ingin Indonesia ini dan HKTI mendukung ke arah kedaulatan pangan. Food sovereignty. Seperti apa ya? Nah, kalau ketahanan pangan itu orientasinya hanya tersedia. Yang penting tersedia dari manapun datangnya, termasuk dari impor. Misalnya kita kekurangan beras. Bagaimana supaya ada food security, dia impor. Jadi yang jelas ada. Tapi ada dari impor. Dari impor ya. Kalau kedaulatan pangan itu harus dari hasil kita sendiri, dari petani kita sendiri. Nah, di situ tidak boleh impor, dari hasil kita. Nah, saya kira ke depan itu harus ke arah sana, kedaulatan pangan. Dan kita juga perlu memikirkan diversifikasi pangan. Jangan tergantung semua kepada beras. Kita ini ada ubi, ada sagu, ada singkong, banyak makanan pengganti sebenarnya. Jadi orientasi harusnya jangan swasembada kepada beras, tapi swasembada karbohidrat. Jangan swasembada daging, tapi swasembada protein. Jadi kalau kita swasembada protein, swasembada daging, bukan swasembada daging, kemudian swasembada karbohidrat, bukan swasembada beras, saya yakin ini akan terpenuhi. Nah, sehingga dengan perubahan cara berpikir itu, maka kita tidak perlu dong impor daging dari Australia. Kita pakai protein, sumber protein kita apa itu? Protein dari laut. Tapi mungkin Pak Fadli butuh proses yang lama ya, karena merubah mindset ataupun kebiasaan masyarakat kita ya. Saya kira kalau kita berani bisa, cepat kok. Jadi misalnya ayam, itu sumber protein, ikan, sumber protein. Jadi kita bisa kok, tidak harus tergantung pada daging sapi dari luar. Harus terus sosialisasi digemakan di seluruh Indonesia. Jadi tidak harus kita, kalau kita benar-benar mau swasembada daging, berat lah.
Ya, jadi swasembada protein itu yang penting. Swasembada protein. Proteinnya, kan itu bisa dari ikan. Betul. Tidak ada bedanya. Iya. Protein ikan proteinnya kan tercukupi juga. Sama. Ya? Yang dibutuhkan dari daging itu kan proteinnya. Proteinnya betul. Sama dengan ikan, sama juga dengan ayam. Iya. Jadi menurut Pak Fadli itu tidak terlalu lama prosesnya untuk. Kalau kita mau swasembada protein, kebiasaan ya. Swasembada karbohidrat bisa cepat. Gitu. Kita berorientasi ke sana. Nah, kemudian HKT sendiri punya program untuk kemandirian petani nggak, Pak? Seperti apa itu? Ya, kita mendorong petani untuk membuat juga kelompok-kelompok tani, ya kan, yang memang sudah ada Gapoktan dan lain-lain ya. Tetapi juga berorganisasi dalam bentuk koperasi pertanian. Nah, ke depan HKTI saya kira kita akan mengarah kepada organisasi yang berorientasi kepada koperasi pertanian, agriculture cooperatives gitu. Karena dengan begitu kita bukan hanya berorganisasi. Bukan hanya berhimpun, tapi juga berusaha, gitu. Tapi kan SDM petani kita ya kita nggak bisa, kita harus akui bahwa masih. Memang, ya. Tapi kita punya modal. Betul. Kita punya modal dan dulu kan memang pernah punya pengalaman juga dengan koperasi-koperasi yang ada. Nah, kemudian sikap HKTI sendiri, Pak Fadli nih, jika kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani, apa yang HKTI akan lakukan nih misalnya? Ya, kita biasanya melakukan advokasi. Kita bicara, kita buat press release atau press conference. Bahkan jika diperlukan ya turun ke jalan ya, sebagai ekspresi. Misalnya kalau ada impor beras dilakukan di saat musim panen, ya pasti marahlah petani. Mungkin Pak Sekjen berada di garda terdepan ya. Ya kita selalu berkali-kali kita lakukan itu. Artinya juga dulu petani tebu seperti itu. Jadi tapi juga pemerintah sekarang lebih hati-hatilah untuk melakukan itu karena itu membahayakan petani dan membahayakan juga kehidupan masyarakat secara umum gitu. Saya kira ini yang mulai disadari oleh pemerintah, tidak bisa mereka melakukan impor di saat kita musim panen dan kita berharap justru tidak ada impor lagi gitu. Nah, kita berharap itu ya. Iya. Dan baik juga pada kesempatan ini kami juga akan mendengarkan secara langsung dari Sekjen DPN HKTI Pak Fadlison tentang legalitas HKTI, Pak. Ini kan kita di masyarakat juga ini ada HKTI yang lain, taruhlah kita kata kasarnya gitu. Gimana sih HKTI pimpinan Bapak Prabowo Subianto? Yang terdaftar sebagai ormas di Kementerian Dalam Negeri sejak dulu ya adalah HKTI yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan saya sebagai Sekjen. Dan kita juga hadir waktu itu di dalam Munas di Bali. Itu ada videonya, orang-orang yang hadir itu kan harus terdaftar. Nah, mereka itu hadir di situ mewakili organisasi DPD, DPC dan Pak Prabowo pada bulan Juli tahun 2010 itu terpilih secara aklamasi. Namun tiba-tiba ada yang mengaku sebagai HKTI lain, diam-diam melakukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM tanpa sepengetahuan kami. Gitu ya. Terus kami gugat terus. Kemudian kita gugat juga dari sisi pengadilan niaga dan alhamdulillah kita menang di pengadilan niaga untuk merek, hak cipta. Sementara untuk yang di Kementerian Hukum mereka hanya mengatakan karena kita gugat secara PT UN, keputusannya itu PT UN tidak berwenang untuk mengadili itu. Jadi karena sudah ada pendaftaran. Tapi secara legal yang kita mempunyai cabang dan di provinsi sampai ke tingkat kabupaten, kota adalah yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan saya gitu. Jadi ini sebetulnya pola yang terjadi dengan Partai Golkar dengan Partai P3 sekarang ini dibelah gitu ya. Jadi kelihatannya bukan organisasi aja yang terbelah bukan partai politik aja. Ada orang-orang yang nggak jelas yang berkumpul gitu kemudian mengaku sebagai peserta. Padahal ini merusak iklim organisasi. Apalagi kalau juga partai politik. Jadi iklim organisasi itu kan jelas. Kalau dia ketua DPC dari HKTI ya kita tahu harus bawa mandat ketika kongres. Gitu. Nah ini sebenarnya Tapi yang pasti pada saat ini tetap pemerintah. Pemerintah mengakui termasuk di daerah-daerah juga di Kesbang Linmas semua yang terdaftar dari HKTI. Yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto dan sekjennya Pak Fadlison. Nah sebenarnya potensi pertanian yang ada di sana menurut kacamata HKTI pusat apa yang harus saya kira kalau di sini kan banyak tanaman keras ya. Dan di tanaman keras ini saya kira merupakan keunggulan juga dari Provinsi Sulawesi Tengah.
Sementara untuk tanaman pangan seperti beras dan lain-lain mungkin berikutnya, mungkin hanya untuk pada pemenuhan kebutuhan untuk lokal ya. Gitu ya. Tetapi yang kalau kita berorientasi kepada tanaman keras, biasanya tanaman keras itu lebih banyak menguntungkan juga gitu. Memang komoditas sekarang ini sedang turun, tapi ke depan saya yakin komoditi pangan ini tetap akan naik. Ini sementara, saya kira gejala sementara. Karena kebutuhan pangan bagaimanapun itu tinggi. Bukan hanya nantinya untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga untuk kebutuhan industri dan lain-lain. Nah, setelah mengukuhkan pengurus HKTI Provinsi Sulawesi Tengah, apa yang Pak Fadlison selaku Sekjen HKTI, apa yang perlu ditekankan terhadap pengurus yang baru? Ya, selain konsolidasi organisasi, juga segera mempercepat realisasi dari program-program yang sudah dicanangkan. Dan saya kira di bawah kepemimpinan Pak Longki, ya mulai besok pun sudah ada program-program yang nyata, terlihat dari panen, penanaman dan seterusnya yang melibatkan langsung para petani. Ya. Itu tadi karena jauh lebih mudah karena beliau juga sekaligus adalah seorang gubernur. Dan saya kira di situ di fungsinya jalan. Fungsinya jalan ya. Yeah. Nah, di sini kan juga kita dalam hal perikanan kita punya produksi udang faname, supra intensif yang memang tercetus dari provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan ini bisa menasional. Nah, HKTI sendiri bisa melihat hal ini potensi seperti apa ya ke depan? Itu bisa yang juga akan kalau tidak salah akan dipanen juga ya oleh HKTI Sulawesi Tengah. Saya kira ini program-program seperti ini yang unggulan, yang spesifik gitu ya. Jadi kalau dia lokal spesifik dan itu bisa menjadi satu komoditas unggulan, ini bisa ditiru di daerah-daerah lain. Dan saya kira pasarnya juga bisa yang kita yang membentuk, bukan kita didikte oleh pasar gitu. Jadi saya kira itu salah satu inovasi yang penting. Kita harus berani melakukan satu kreasi-kreasi baru. Dan kreasi baru itu merupakan kreativitas untuk menembus pasar, menciptakan pasar, meningkatkan value added gitu ya, nilai tambah yang saya kira pangsanya sangat terbuka di dunia kita ini gitu. Nah, mungkin di Sulawesi Tengah termasuk masalah udang ini. Ya. Dan juga mungkin jenis ikan-ikan tertentu yang lain ya, dan juga tanaman-tanaman keras yang lain karena kan ini kan di jalur yang juga dekat dengan Khatulistiwa. Garis Khatulistiwa memang. Dan kemudian Pak Fadli, HKTI ke depan seperti apa nih? Ya, HKTI ke depan kita akan terus sebagai organisasi yang membela petani, yang membela kebijakan untuk pro pertanian, dan kita akan tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya kepada pemerintah untuk mengingatkan kalau ada kebijakan yang merugikan petani, tapi di sisi lain kita akan mendukung pemerintah begitu kebijakan itu pro kepada petani dan sektor pertanian. Wah, ini HKTI juga berada di garda terdepan nih kalau begini ya. Kalau ada kebijakan pemerintah yang pro petani, sangat kita dukung. Kita dukung. Apalagi Pak Fadli selaku Wakil Ketua DPR RI. Nah, dengar-dengar juga pengurus HKTI ada juga yang berada di cukup banyak. Mungkin hampir 30 orang. Termasuk Pak Sekjen sendiri. Ya, saya sebagai Wakil Ketua DPR. Ada juga Ketua Komisi 4, Saudara Edi Prabowo, Ketua Komisi 5, Saudara Fahri Francis, itu juga pengurus DPN, dan juga banyak yang di wakil ketua komisi gitu ya, dan badan, dan juga di anggota. Ini artinya apa nih Pak Fadli? Ini artinya sebetulnya kekuatan HKTI di dalam ranah legislatif itu cukup lumayan. Dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelaan kepada petani. Nah, ini satu modal besar. Begitu banyak pengurus HKTI di parlemen untuk bisa memberikan paling tidak memberikan gambaran ke dorongan kepada pemerintah agar mengeluarkan kebijakan. Kita juga bisa merevisi undang-undang jika tidak berpihak perlindungan pemberdayaan petani misalnya supaya bisa lebih kuat lagi ke arah keuntungan bagi petani dan sektor pertaniannya gitu. Baik, Pak Fadli, terima kasih telah banyak berkomentar dan sekaligus telah banyak memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap kita tentang keberadaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Fadlison selaku Sekretaris
Jenderal. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saudara penonton TVRI Stasiun Sulawesi Tengah, demikian dialog khusus kami bersama dengan Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI yang juga Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadlison. Semoga bermanfaat. Saya Fadil mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.